Oke, cek. Halo semuanya, sampai sampai Charles. Sini saya akan review Belgian Grand Prix dari Formula One, di mana Kimi Antonelli berhasil menang di depan lawan Charles Leclerc di posisi 2, lalu ada Max Verstappen di posisi 3, lalu ada siapa nih? Posisi 4 diisi sama Lewis Hamilton yang lolos dari penalti karena unsafe release. Lalu ada Piastri, Hajar, Norris, Bortoleto, Linda, dan Colapinto. Hijau top 10 ada Gasly, Lawson, Hulkenberg, Berman, Albon, Sainz, Ocon, Bottas, Alonso. Dan ada 3 yang DNF. Lance Stroll diduga karena masalah clutch, Sergio Perez karena masalah suspensi, dan George Russell DNF karena tumburan sama Lewis Hamilton di lap 1, di lap pertama. Oke. Aku main masalah balapannya dulu. Oke, di mana balapannya jalan smooth lah. Oke. Sebenarnya oke lah. Startnya di mana Antonelli berhasil pertahankan posisinya sampai ke Camel Straight, di mana dia disalip. Di mana di sebelum Eau Rouge Verstappen nyalip karena baterainya, karena habisin semua baterai. Dan seperti tim Toto karena ada bug di situ. Bug karena tiba-tiba kosong baterainya. Sehingga dengan mudahnya ya Antonelli disalip sama Verstappen gitu. Tapi Antonelli berhasil salip lagi Verstappen di Camel Straight. Dan hanya itu, Charles Leclerc juga hal yang sama, nyalip si Verstappen gitu. Oke. Nah, sedangkan timnya Russell itu ngalami hal yang sama. Itulah ngapa dia agak kesulitan dan ditelan habis-habisan sama ya kayak Hamilton, Piastri itu. Sebelum akhirnya senggolan dia sama Hamilton dan buat dia harus DNF gitu. Ini tentu sangat disayangkan untuk Russell, considering dia adalah penantang gelar juara dunia untuk musim ini. Oke. That's a big blow for him. Oke. Dan imbas dari itu, Hamilton dikenain 5 second time penalty 5 detik karena causing a collision. I give my opinion about it. I don't agree with it. Saya nggak setuju. Karena ini harusnya racing incident. Oke. Karena ini lap 1, pasti balap tuh pengen ngamakan posisi mereka masing-masing, sehingga makin tinggi juga risiko tumburannya. Terbukti pas tadi itu yang terjadi. It's unavoidable. Itu. Oke. For second time penalty. Lalu muncullah safety car, oke, untuk mengamankan mobilnya si Russell gitu. Nah, di safety car ini ada 4 yang masuk pit. Yang itu ada si Hajar yang ganti dari hard ke medium. Oke. Setelah itu ada Berman juga yang ganti ban karena diduga ngai puncture setelah kontak nyata sama Esteban Ocon. Dan juga Ocon masuk pit karena harus ganti side depan. Lalu ada 2 Cadillac. Yaitu untuk manfaatin ya pit stop gratisan lah, ibaratnya gitu. Oke. Hajar ini stanya hard. Oke. Siapa yang ngomong soal Hajar di mana? Hajar ini stanya hard, pindah ke medium. Dia tahu medium sok lelas gitu. Oke. Jadi apa yang dia lakuin? Dia ganti ban lagi di lap berikutnya, ganti ke hard lagi. Itu dia gaspol sampai akhir balapan. Gitu. Gaspol sampai akhir balapan. Nah. Safety car kalau saya sampai ya lap 4 atau lap 5 karena ini track lumayan panjang sih. Kita masuk, nah Antonelli langsung jauh tuh. Langsung ngacir ke depan di susul Verstappen dan Leclerc. Gitu. Sampai masuk ke pit stop. Oke, di mana? Pit stop window lah, di mana Perez dulu second stop. Disusul Pierre Gasly, Sainz, Lawson, Colapinto, Lindblad.
yang harus mandiri ya. Tuh. Lalu untuk first time-nya adalah Verstappen di lap 17 depan. Oke. Lap 17 masuk ganti ke Hart di mana dan satu lap kemudian di respon sama Mercedes untuk masukin Kimi Antonelli di lap 18, oke. Nah, setelah beberapa saat setelah Verstappen masuk pit, safety VSC tiba-tiba menongol, oke. Karena Marshall itu pengen bersihkan track dulu dari debris yang ada di situ, oke. Dan berasa aman. Dan untungnya untuk Verstappen sebentar. Itu cuma sebentar, oke. Itu cuma sebentar, oke. Nah, tapi 2 lap kemudian VSC lagi. Berapa 2-3 lap kemudian VSC lagi. Nah, ini yang dimanfaatkan sama dua Ferrari. Oke. Nah, terutama si Charles Leclerc gitu. Charles Leclerc masuk pit berhasil keluar di depan Verstappen dan Hamilton yang harus kena 5 second yang harus jalankan 5 second time penalty-nya. Nah, mistake stop yang lambat dan kena unsafe release karena dia numbur pit crew yang ada di ban kanan depannya. Gitu. Dan Hamilton ngaku bahwa itu karena dia ngikuti green light yang ada di pitnya gitu. Oke. Sayang banget adalah ada Piastri hajar third stop ketiga ya untuk manfaatin pit stop gratisnya. Lalu ada disusul 2 Audi. Ini mayoritas lah dan Verman lah yang masuk pit sehingga nyisain Lando Norris yang masih stay out di track karena beda strategi. Dia ada di ban hard dari awal. Oh ya, dan juga Leclerc, by the way, ini saya lupa namain. Leclerc sampaikan keluar sebagai pimpinan balapan sampai jadi race leader gitu. Oke. Tapi ujung-ujungnya ya, after that ya sudah nothing much happen gitu. Walaupun kita disajikan juga dengan aksi 2 RB lawan Colapinto yang emang seringnya banget. Sama juga ya pertengahannya battle midfield lah untuk perebutan poin lah itu. Antara Lawson, Lindblad, siapa lagi si Colapinto, Gasly, Hülkenberg gitu. Lumayan seru lah gitu. Tapi yang disorotnya 3. Colapinto, Lawson sama satu lagi lupa. Si antara Lindblad atau Gasly atau Hülkenberg lah gitu. Oke. Ya, after that ya nothing much happen kecuali ya si Leclerc disayap lagi sama Antonelli dan tidak terkejar gitu. Sedangkan Verstappen kesulitan setengah mati itu nahan serangan Piastri dan dia kesulitan dengan grip ban-nya yang jelek. Oke. Dan baru selesai, Antonelli mimpin klasemen. Oke. Antonelli menang, memperjauh klasemen dengan sisi 45 poin. Oke. Dan Lewis Hamilton. Oke. Nah, habis balapan, Hamilton itu diinvestigasi karena unsafe release. Beruntung untuk Hamilton, dia lolos. Cuman timnya kena denda 30 juta euro, nggak salah. Which is a very big. Okay. Dan memang itu yang dilakukan Ferrari itu sangat parah, itu sangat melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu. Oke. Dan yang ditabrak itu pit crew yang pengen adjust front wingnya Lewis Hamilton. Cuman ya ada kesampaian karena ditumbur itu. Oke. Mana Hamilton sempat kesulitan juga dengan mobilnya setelah crash di exit pohon di free practice 3, oke. Saya juga pengen apresiasi juga ke Isaac Hadjar yang start dari P21 karena harus ganti komponen mesin. Oke. Harus ganti komponen mesin.
Oke. Dan berhasil finish di posisi 6. Dan tidak hanya Hadjar yang kena penalti, Lando Norris 10 grid penalti, Hadjar itu 30, Carlos Sainz 10 grid penalti, Alonso 20, Lance Stroll 10. Semuanya karena penalti mesin. Oke. Nah, memang strategi Red Bull bisa bilang genius di sini, mana dia manfaatin situasi safety car untuk memenuhi mandatory pit stop, di mana Hadjar start dari hard nih, start dari ban hard. Lalu pas safety car muncul, masuk ke medium, injure long run, ganti ke hard. Oke. Dan balik ke hard setelah kemudian itu, which is ya bisa dimanfaatkan juga gitu. Oke, shout juga untuk ke Bortoleto yang berhasil dapat poin lagi, second race in a row, dapat poin finish in the top 10 lagi. Untuk Audi, dan commiseration untuk George Russell, yang harus memperberat peluang dia untuk juara dunia F1 lagi. Yang terpaksa. Oh ya, saya lupa tambahin satu, di mana di balapan tadi kemarin sempat ada insiden antara Leclerc dan Piastri. Cuman lucunya ya, malah no further action, padahal itu jelas Leclerc tuh mepet Piastri keluar track gitu. Jelas banget sudah. Gitu. Mepet banget saya, forcing another driver off track gitu. Which is ya harusnya Leclerc dikasih hal yang sama dan Hamilton 5 or 10 second time penalty gitu. Coba ini kebalikannya, that doesn't make sense lah ini. Gitu ini. Jadi ya race steward kali ini ya blunder sih, kalau menurut saya ya. Oke, selain itu ada juga satu hal yang disayangkan lagi, which is dari Lando Norris, yang harusnya bisa podium loh. Dia punya pace untuk podium, cuman McLaren somehow dia agak terlalu lama gitu. Terlalu lama sehingga ya dia harus keteteran di bawah gitu. Harusnya pada saat lap 20-an lah, akhir 20-an itu dia harus stop gitu. Karena dia mulai dikejar sama Verstappen di lap-lap sebelum dia pit stop gitu. Itu dan itu udah dibantu juga sama pit stop Lando yang bilang lamban gitu. Sehingga Lando itu keluar pit di belakang Bortoleto, bukan hanya Hadjar, Bortoleto pun juga ada di depan Norris. Sebelum Norris ini nyalip Bortoleto tapi tidak bisa ngejar Hadjar gitu, walaupun tidak bisa nyalip Hadjar gitu. Karena udah telat gitu. Jadi itu bisa bilang ya sangat disayangkan banget dari McLaren, Untuk klasemennya ada Antonelli yang lagi unggul dengan sisi 200 dengan sisi 45 poin. Kimi Antonelli 204, Lewis Hamilton 159. Lalu ada George Russell yang turun di posisi 3 dengan 154. Ada Charles Leclerc 126, Lando Norris 103. Oscar Piastri dipepet Verstappen dengan sisi 1 poin. 92 dan 91. Lalu ada Isaac Hadjar posisi 8, Pierre Gasly 9, dan Liam Lawson your top 10. Dan by the way ini balapan pertama sejak Miami di mana Lawson gagal cetak poin. Gitu. Lalu ada posisi 11 ada Lindblad, Colapinto naik 12 di nyalip Oliver Behrman. Lalu ada Bortoleto yang di posisi 14. Lalu ada Sainz, Albon, Ocon, Alonso, Hülkenberg, Bottas, Perez, dan Stroll. Dan untuk konstruktornya ada Mercedes, Ferrari yang unggul jauh, makin menjauh di atas Ferrari. Ada McLaren, Red Bull, Alpine, Racing Bulls yang setara 5 dan 6, ada Haas, Williams, Audi yang makin pepetin Williams, Aston Martin, dan Cadillac. Oke, ini sekian dulu untuk bahas Belgian Grand Prix dan review singkatnya. Ini habis ini minggu ini ada Hungarian Grand Prix untuk F1 dan Formula E akan ada Formula E juga di Tokyo.
Oke. Di mana untuk musim ini Tokyo E-Prix dilaksanakan pada malam hari. Oke. Prediksi saya untuk Hungary dulu untuk F1 ya. Ini sirkuit yang bisa bilang tidak se-ekstrim, tidak bakal se-ekstrim sama Spa. Oke. Walaupun bisa bilang ya, dan ini bakal ya apa tuh bakal krusial di manajemen energi sih dalam terutama segi regen. Oke. Regen. Oke. Karena apa nih, strike tidak terlalu banyak, karena strike lainnya tak terlalu banyak juga, dan juga lebih pendek karena ini lap cuma 70 lap. So ya. Dan di sini kalau salah ada prediksi saya paling nih cuma 3 lah, 3 strike mode zone gitu. Oke, jadi ya 3 atau 4 lah gitu. Oke. Dan ini memang strike yang stop and go banget sih. Jadi jangan kaget kalau misalkan jarang atau hampir tidak ada namanya super clipping. Kalau super clipping masih jarang sih kayaknya. Oke. Untuk Formula E Tokyo E-Prix, ini balapan malam, jadi ekspektasi saya sih ya semoga aja ya. Maka seru kayak musim lalu. Tapi Verline ya, untuk Verline juga ya, bisa nggak Verline memanfaatkan momentum ini setelah event di China ini ancur-ancuran gitu. Oke. Bisa saja jalan seru ya. Gitu. Tapi memang untuk musim lalu yang perform itu siapa tuh, si Nissan dan Citroen, Maserati pas itu yang menang adalah Roland dan Van Dorn gitu. Nah, Van Dorn Roland mah balik gitu. Dan Nissan malah dan Roland yang lebih paling konsisten. Jadi hati-hati sama Roland di Tokyo nanti, oke? Gitu. Oke, sekian dulu untuk review Belgian Grand Prix dan preview singkat aja. Oke, sekian. Thank you for nonton. Jangan lupa like, share video ini. Yang belum subscribe, dan di subscribe. Jangan lupa juga ke video lainnya. Oke, I'll see you next video and see ya.